Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Tina Suciani. Di sini kita akan membahas tentang ketentuan-ketentuan pembagian harta waris dalam Islam. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian ilmu mawaris. Ilmu mawaris atau sering juga disebut ilmu faraid adalah ilmu yang membahas tentang cara-cara pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Ilmu inilah yang menentukan siapa sajakah yang berhak menerima warisan, berapa bagian masing-masing ahli waris, dan siapa sajakah yang tidak berhak mendapatkan warisan. Semua aturan yang ada di dalam ilmu mawaris ini sudah ditetapkan berdasarkan ajaran Islam sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulullah. Mempelajari ilmu mawaris itu sangatlah penting karena ilmu mawaris itu akan membantu kita dalam pembagian harta warisan, sehingga dalam pembagian harta warisan itu dapat dilakukan dengan adil dan sesuai dengan syariat Islam. Yang selanjutnya kita akan membahas dalil tentang pokok hukum mawaris. Dalil pokok hukum mawaris itu terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 7 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw katsur nasiban mafruḍa, yang artinya bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Nah, dalam Quran Surat An-Nisa ayat 7 ini menjelaskan bahwa anak laki-laki atau anak perempuan itu berhak mendapatkan waris dari ayah, ibu, atau kerabatnya. Di dalam pembahasan pembagian harta warisan itu terdapat sebab-sebab seseorang itu mendapatkan warisan dan sebab-sebab seseorang itu tidak mendapatkan warisan. Nah, terlebih dahulu kita akan membahas tentang sebab-sebab seseorang itu mendapatkan warisan. Yang pertama yaitu hubungan nasab atau hubungan keluarga. Nah, ketika seseorang itu memiliki hubungan keluarga dengan pewaris, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu orang tua ataupun anak-anak, semua itu berhak menerima warisan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu hubungan pernikahan yang sah. Pernikahan yang sah itu menimbulkan adanya saling mewarisi antara suami istri selama pernikahan tersebut tetap utuh. Yang ketiga yaitu hubungan wala atau memerdekakan budak. Nah, wala adalah hubungan kekeluargaan yang timbul karena memerdekakan seorang budak. Hubungan yang timbul ini dapat menyebabkan saling mewarisi harta warisan. Yang keempat yaitu hubungan seagama. Apabila orang Islam yang meninggal dunia itu tidak mempunyai ahli waris, maka harta warisan peninggalannya itu diserahkan kepada Baitul Mal untuk kepentingan umat Islam. Yang selanjutnya yaitu sebab-sebab seseorang itu tidak mendapatkan warisan. Yang pertama yaitu hamba sahaya. Hamba sahaya yang meninggal oleh ahli warisnya tidak mendapatkan harta peninggalan. Yang kedua yaitu membunuh. Jika ahli waris itu membunuh pewaris, maka ia tidak boleh menerima warisan dari pewaris yang
telah ia bunuh. Yang ketiga yaitu berbeda agama. Orang kafir itu tidak mendapatkan warisan dari orang muslim, dan orang muslim pun juga tidak mendapatkan warisan dari orang kafir. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas tentang dalil-dalil ketentuan pembagian harta warisan. Yang pertama yaitu terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 11, yang artinya Allah mensyariatkan mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika dia yang meninggal mempunyai anak. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Nah, dari ayat tersebut dapat kita ketahui bagian-bagian ahli waris. Yang pertama, yaitu bagian anak laki-laki. Bagian anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan. Yang kedua, bagian anak perempuan yang lebih dari dua adalah 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Yang ketiga, bagian anak perempuan tunggal adalah setengah. Yang keempat, bagian dua orang tua, bapak atau ibu, masing-masing mendapatkan 1/6 jika mempunyai anak. Dan jika tidak mempunyai anak, maka bagian ibu 1/3 dan ayah asoba. Nah, jika mayit mempunyai beberapa saudara, maka bagian ibu 1/6. Nah, pembagian harta waris ke ahli waris itu dibagikan setelah hutang dan wasiat itu dibayarkan. Yang selanjutnya yaitu terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 12, yang artinya, dan bagianmu suami-suami adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka istri-istrimu tidak mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan setelah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian 1/3 itu setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah kata Tuhan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 12 ini, dapat kita ketahui bahwa bagian suami
setengah jika tidak mempunyai anak. Tetapi jika mempunyai anak, bagian suami adalah 1/4. Yang selanjutnya, bagian istri itu 1/4 jika tidak mempunyai anak. Tetapi jika mayit mempunyai anak, bagian istri 1/8. Bagian saudara atau saudari seibu adalah 1/6 jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan tidak meninggalkan ayah maupun anak. Nah, selanjutnya, bagian saudara atau saudari seibu lebih dari satu adalah bersekutu dalam 1/3. Cucu perempuan dari anak laki-laki jika lebih dari dua, bagiannya 2/3. Dan jika tunggal, bagiannya 1/2. Nah, bagian anak laki-laki adalah asobah. Dalil yang selanjutnya yaitu terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 176, yang artinya, mereka meminta fatwa kepadaku tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya saudara perempuannya itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya. Dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan. Jika dia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang laki-laki sama dengan bagian 2 saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 176 menjelaskan bahwa bagian saudara perempuan adalah 1/2 jika si mayat tidak mempunyai anak. Tapi jika saudara perempuan kandung seayah atau seibu lebih dari satu, bagiannya 2/3. Selanjutnya, saudara laki-laki kandung seayah atau seibu adalah asobah. Sedangkan saudari seayah bagiannya setengah jika tunggal dan bagiannya 2/3 jika lebih dari satu. Jika ahli warisnya saudara laki-laki dan saudara perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki adalah 2 orang saudari perempuan. Selain dijelaskan di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, ketentuan pembagian harta waris juga dijelaskan di dalam Kitab Bulughul Maram, yaitu hadis nomor 975, 977, 979, dan 980. Yang pertama, kita akan membahas hadis nomor 975. Nah, di dalam hadis nomor 975 ini menjelaskan bahwa cucu laki-laki, bapak, kakek, saudara kandung, anak laki-laki, paman kandung, anak saudara kandung, anak saudara seayah, paman kandung, paman seayah, dan anak laki-laki paman seayah bagiannya adalah asobah. Dalam kitab Bulughul Maram, hadis nomor 977 menjelaskan bahwa bagian cucu perempuan adalah 1/6 jika mayit mempunyai anak perempuan tunggal. Yang selanjutnya, dalam kitab Bulughul Maram, hadis nomor 979 menjelaskan bahwa kakek bagiannya adalah 1/6 dari cucu yang meninggal dunia. Yang selanjutnya, dalam kitab Bulughul Maram, hadis nomor 980 dijelaskan bahwa dedek bagiannya adalah 1/6 dari cucu yang meninggal dunia. Bapak dan kakek mendapatkan bagian 1/6 plus asobah dalam kondisi tertentu. Baik, itu tadi pembahasan tentang ketentuan pembagian harta waris dalam Islam. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyimak video ini. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.